Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Senin tanggal 7 April 2025 berjudul Kekuatan Integritas. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Filipi 1 ayat 6-11. Filipi 1 ayat 6-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah dan kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh mendapati apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, kitab Filipi 1 ayat 6-11. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan dalam kitab Filipi 1 ayat 6-11. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, setelah kita membaca firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 6-11 dengan perlahan, mari kita renungkan kedalaman makna yang diungkapkan Paulus. Berikut ada pertanyaan refleksi yang perlu kita renungkan. Apa yang menjadi kerinduan Paulus dalam doanya? Dan bagaimana cara memuliakan dan memuji Allah? Sobat WB, di zaman Roma kuno, tembikar mahal itu relatif tipis, rapuh dan biasanya akan retak-retak setelah dibakar. Ketimbang membuat ulang, toko-toko nakal akan mengisi celah-celahnya dengan lilin yang keras dan gelap, kemudian menjualnya lagi seperti baru. Jadi, orang pada zaman itu biasanya meletakkan tembikar yang baru mereka beli di luar rumah, sehingga di bawah terik matahari Mediterania, lilin-lilin tambalan itu akan mencair. Mungkin saat mengembalikannya kepada si penjaga toko, mereka akan berkata, "Apa yang Anda lakukan? Anda main curang. Saya ingin tembikar yang tanpa lilin." Lewat kisah ini sesungguhnya integritas sedang dipertaruhkan. Sobat WB, itulah yang dimaksud Paulus saat ia mendoakan orang-orang percaya di Filipi agar suci dan tak bercacat. Suci diterjemahkan sebagai tanpa lilin. Jadi Paulus pada dasarnya mengatakan, jalani hidupmu ke depan tanpa cacat celah. Sobat WB, bagaimana kualitas hidup pribadi kita di hadapan Tuhan? Tuhan menginginkan kita menyatakan kemurnian dan bukan kepura-puraan dan kemunafikan, pembenahan dan bukan polesan, ketulusan dan bukan pencitraan. Kekuatan integritas yang kita hidupi sejatinya menyatakan pribadinya. Integritas kita adalah refleksi dari apa yang kita percaya untuk menghasilkan hidup yang berkualitas dan berdampak. Sobat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini melalui pembacaan kitab Filipi.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami tanpa cacat celah. Tuhan, kami tidak mampu sendiri, kami perlu Engkau, kami butuh pertolongan tangan-Mu, karena Engkaulah yang dapat memampukan kami menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Integritas kita adalah refleksi dari kebenaran yang kita percaya untuk menghasilkan hidup yang berkualitas dan berdampak.